Semangat pagi Indonesia. Hai anak-anak sahabat Erlangga. Selamat datang di Erlangga Classroom. Erlangga Classroom adalah tayangan persembahan penerbit Erlangga yang akan membantu sahabat Erlangga belajar bersama dari rumah. Hari ini bersama saya, Pak Ikhwan, kita akan belajar persiapan UTBK pada materi matematika pada TKA Saintek. Materi ini adalah untuk anak-anak sahabat Erlangga pada jenjang kelas 12 SMA, MA maupun SMK. Selama acara berlangsung, anak-anak sahabat Erlangga bisa bertanya di kolom komentar dan silakan anak-anak bisa menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang dimaksud. Bagaimana anak-anak? Sudah semangat belajar kan? Yuk, kita simak bersama. Sahabat Erlangga, sebelum memulai, saya akan memperkenalkan lebih dulu tentang diri saya. Saya merupakan salah satu penulis dari buku Fokus UTBK Erlangga. Sahabat-sahabat Erlangga, dimanapun berada, untuk memperdalam materi UTBK, silakan sahabat-sahabat Erlangga memiliki buku Fokus UTBK yang diterbitkan oleh Erlangga. Pada kali ini, soal-soal yang akan kita bahas pun beberapa ada di buku Fokus UTBK. Silakan disimak dan diperdalam untuk materi-materi berikut. Ya, kita mulai. Soal yang pertama yaitu tentang fungsi sahabat Erlangga. Tentu saja soal ini membutuhkan kecepatan dalam mengerjakan ya. Nah, kita baca baik-baik soalnya ya. Nomor 1 ya, jika fx sama dengan 4x plus 1 untuk setiap x, kemudian yang diminta adalah f2x plus 1 dikurangi fx plus 2. Kita mulai sahabat Erlangga untuk bagaimana cara menyelesaikan fungsi ini. Semula fx adalah 4x plus 1. Kemudian kita jabarkan f2x plus 1 berarti 2x plus 1 ini kita substitusikan ke 4x plus 1 pada variabel x ya. Sehingga menjadi 4 kali 2x plus 1 ditambah 1. Sehingga menjadi 8x plus 4 ditambah 1 sama dengan 8x plus 5. Kemudian berikutnya untuk fx plus 2 berarti 4 kali x plus 2 ditambah lagi 1 sama dengan 4x plus 8 ditambah 1 sama dengan 4x plus 9. Nah, permintaan soalnya adalah dikurangi, sahabat. Sehingga kita berikan pengurangan. Sehingga menghasilkan 8 kurangi 4 adalah 4x min 4. Ya. Oke. Dari sini, kita cocokkan dengan jawaban ini. Oh, ternyata tidak ada seperti itu. Maka 4x min 4 itu kita ubah, sahabat Erlangga, menjadi 4x plus 1. Nah, kita kembali ke soal situ, ke awal ya, sehingga ini supaya menjadi min 4, ini kita berarti dikurangi lagi 5. Nah, 4x plus 1 ini kan merupakan bentuk asal dari fx ya. Sehingga hasilnya ini 4x plus 1 min 5 berarti fx min 5. Nah, itulah jawabannya, sehingga kita pilih yang E. Nah,
Mudah ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 2, sahabat Erlangga. Soal nomor 2 ini, sahabat Erlangga, tetap merupakan fungsi. Tetap merupakan fungsi. Jadi komposisi fungsi ya antara fx dan gx ini kita baca soalnya ya. Diketahui fungsi fx adalah 2x kuadrat plus 3x plus 2. Dan fungsi gx-nya adalah 2x plus 1. Jumlah semua nilai x yang mungkin sehingga f gx sama dengan g fx adalah titik. Kita bahas ini, f gx ini artinya adalah fungsi g masuk ke f ya. Dan ini adalah fungsi f masuk ke g. Oke. Berarti g masuk ke f, berarti yang pertama tadi ya. Yang pertama g masuk f berarti 2 kali garis ini 2 kali 2x plus 1 dikuadratkan plus 3 kali 2x plus 1 tambah 2. Kita selesaikan dulu, berarti ini 2 kali 4x kuadrat plus 4x plus 1 sama dengan ditambah 6x plus 3 plus 2. Sehingga menjadi 8x kuadrat ditambah 8x plus 2 plus 6x plus 5. Ini kita sederhanakan menjadi 8x kuadrat plus ya 8x plus 2 plus 6x plus 5 ini. Nah, selesaikan yang ini sekarang. Gfx berarti fx masuk ke g. Sehingga menjadi 2 kali 2x kuadrat plus 3x plus 2 plus 1 lagi. 4x kuadrat plus 6x plus 4 plus 1. Sehingga ini 4x kuadrat plus 6x plus 5. Nah, ini kan ada 6x ya. Kenapa ini tidak saya jumlahkan dulu? Ini untuk mempermudah. Ini ada 5 juga 5 ya kan? Nah, ini kan disama dengan kan. Dengan demikian, ini pindah sana menjadi 4x kuadrat. Ini habis itu. Plus 8x itu plus 2 sama dengan 0. Nah, kemudian yang diminta lagi adalah jumlah semua nilai yang mungkin. Nah, ini kan penyelesaian persamaan kuadrat itu kan x1 dan x2 ya, akar-akarnya ada 2. Sehingga kalau jumlahnya itu kan ada x1 ditambah x2, rumusnya adalah min b per a. Dengan demikian x1 ditambah x2 sama dengan min 8 per 4 sama dengan min 2. Nah, itulah hasilnya. Berarti kita pilih yang A, sahabat Erlangga. Itu. Ini adalah soal fungsi, sahabat Erlangga ya. Sehingga mudah kan kita bisa selesaikan dengan cara antara komposisi fungsi dengan rumus jumlah dan selisih akar-akar persamaan kuadrat. Oke. Yuk kita lanjut. Soal nomor 3, sahabat Erlangga. Soal nomor 3 ini adalah tentang eksponen. Ya. Tentang eksponen. Ya. Kita baca dulu soalnya. 3 pangkat X plus 5 pangkat Y sama dengan 6. Jadi 3 pangkat X plus 5 pangkat Y sama dengan 6. Dan akar dari 3 pangkat X per Y sama dengan 5. Kemudian ditanyakan adalah nilai dari 1/X ditambah 1/Y sama dengan titik-titik. Ya. Kita selesaikan soal ini ya.
Kita mulai dari mana? Kita mulai dari sini. Kita mulai dari akar 3 pangkat X plus Y sama dengan 5. Kita kuadratkan. Berarti menjadi 3 pangkat X per Y sama dengan 5 pangkat 2. Kalau kita kalikan atau kita kalikan masing-masing dengan pangkatkan dengan Y, kalikan pangkat Y, berarti 3 pangkat X per Y ini kita kalikan pangkat Y sama dengan 5 pangkat 2Y ya. Ini kan coret. Nah, sehingga kita memperoleh bahwa 3 pangkat X itu sama dengan 5 pangkat 2Y. Nah, ini. Oke. Kita kembali ke soal, sahabat Erlangga. Yang diminta adalah 3 pangkat X tadi plus 5 pangkat Y tadi sama dengan 6 kan. Kemudian yang diminta lagi super X tambah super Y. Nah, 3 pangkat X-nya itu kan sudah ada. Sehingga ini kan 5 pangkat 2Y plus 5 pangkat Y sama dengan 6. Kita misalkan ya. Kita misalkan 5 pangkat Y-nya itu sama dengan P. Nah, sehingga diperoleh P kuadrat plus P sama dengan 6. Atau min 6 sama dengan 0. Boleh kan? Ini kita faktorkan, sahabat Erlangga. Ini hasil faktornya adalah P plus 3, P min 2. Maka P-nya sama dengan kemungkinan P-nya sama dengan min 3 atau P-nya sama dengan 2. Nah, tentu saja yang kita pilih P sama dengan 2. Ya, karena yang hasilnya perpangkatan itu positif. Ya. Sedangkan P pangkat min 3 itu tidak memenuhi. Nah, P-nya sama dengan 2. Tadi P itu apa? P itu adalah 5. P tadi adalah 5 pangkat Y. Sama dengan 2. Maka Y sama dengan 5 log 2. Nah, seper Y-nya berarti sama dengan 2 log 5. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita logkan dari sini, kita logkan, ini misalnya log 2 sama dengan log 5 pangkat Y. Maka ini kan Y-nya kan bisa lari ke depan ya, sehingga log 2 sama dengan Y log 5, maka Y sama dengan log 2 per log 5, maka sesuai rumus ini menjadi 5 log 2. Betul ya, 5 log 2. Sehingga yang ditanyakan adalah seper Y-nya, maka seper Y kita kotak. Kita simpan. Oke, berikutnya. Setelah ketemu bahwa 3 pangkat X sama dengan 5 pangkat 2Y, tentu saja kita ingin mencari 3 pangkat X-nya. 3 pangkat X, ya. 3 pangkat X sama dengan 5 pangkat 2Y. Nah, Y-nya tadi apa? Y-nya itu adalah 5 log 2. Berarti ini 3 pangkat X sama dengan 5 pangkat 2 dari 5 log 2. Nah, ini boleh ditulis menjadi 3 pangkat X sama dengan 5 pangkat 5 log 2. Ini di ini. Ini kan 2 pangkat 2 berarti 4 ya. Sehingga 3 pangkat X sama dengan 4. Berarti X-nya sama dengan 3 log 4. Ya. Ini kalau kita logkan semua, kan ini log 3 pangkat X sama dengan log 4, ya kan? Kemudian X log 3 sama dengan log 4. Berarti X sama dengan log 4 per log 3. Atau 3 log 4 sama saja. Nah, berarti seper X-nya adalah 4 log 3. Oke. Nah, ini kita buat bilangan pokok 2, berarti seper X-nya sama dengan 2 pangkat 2 log
3 pangkat 1. Ya, sama dengan setengah 2 log 3. Atau sama dengan 2 log akar 3. Ini seper X-nya. Nah, yang diminta adalah seper X ditambah seper Y. Berarti 2 log akar 3 ditambah 2 log 5. Ya, karena bilangan pokoknya sama dan ini operasi penjumlahan, maka sama dengan 2 log 5 akar 3. Nah, oke, ini ya. Jawabnya ini, sahabat Erlangga. Ya, untuk logaritma memang diperlukan keterampilan untuk memanipulasi rumus. Itu variasinya seperti apa dan akan dibuat model yang bagaimana sehingga kita harus hafal tentang sifat-sifat operasi logaritma. Ya. Sifat-sifat operasi rumus dasar logaritma. Ini dipentingkan untuk menyelesaikan soal ini. Ya. Sekali lagi, sahabat Erlangga, untuk mendalami lebih lanjut, ya, sahabat Erlangga, silahkan segera miliki buku fokus UTBK Erlangga. Kita lanjutkan soal berikutnya. Nah, soal berikutnya itu masih berupa logaritma. Logaritma, ya. Jika log x kuadrat plus 6x plus 9 sama dengan 2 log x kuadrat min 9, maka nilai x log 8 sama dengan titik. Ini. Oke. Yuk kita mulai. Yang pertama. Ini numerus pada logaritma yang sebelah kiri dan ini juga numerus ya, numerus yang logaritma yang sebelah kanan ya. Numerus itu harus lebih dari 0, maka harus lebih dari 0 ya. Berarti ini kan x plus 3 ya, kuadrat. Dia harus lebih dari 0. Berarti x-nya ini nanti tidak boleh sama dengan 3. Dan dia harus lebih dari 0 ya. Tidak boleh, karena ini x plus 3 kan. Kan titiknya ada di x sama dengan min 3. Berarti x tidak boleh sama dengan min 3. Sedangkan ini berarti x plus 3 dan x min 3. Sehingga kalau kita buat garis bilangannya, ini min 3, ini 3 ya. Kita masukkan negatif, ini positif ya. Maka berarti nanti daerahnya harus kurang dari min 3 atau x lebih dari 3. Nah, ini persyaratan awal dulu. Oke. Sekarang kita mulai ya. Ini berarti log x plus 3 kita kuadratkan ya, kan sama saja ya. Itu sama dengan, ini pangkatnya ini sebetulnya ini bilangan depan ini merupakan pangkat dari sini ya. Sehingga ini bisa ditulis menjadi log x kuadrat min 9 dikuadratkan. Nah, ini menjadi log x plus 3 dikuadratkan sama dengan log x plus 3 kuadrat x min 3 kuadrat. Karena bilangan pokoknya sudah seimbang, sudah sama, sehingga kita bisa tuliskan bahwa x plus 3 kuadrat sama dengan x plus 3 kuadrat kali x min 3 kuadrat. Tentu saja ini kita coret ya. Nah, berarti x min 3 kuadrat sama dengan 1. Sehingga kemungkinannya x-nya adalah nilainya berapa ini? Ya kan? Jadi x, kemungkinannya x plus min 3 sama dengan 1, berarti kemungkinan adalah x-nya 4. Atau x-nya kemungkinan sama dengan 2. Ya, 2 dikurangi min 3,
kuadratkan. Nah, oke. Pada saat X sama dengan 4, ya gitu ya, kalau X-nya 4 ya, kan X-nya kemungkinan 4 atau X-nya kemungkinan 2. Kita tes lagi, kita ujikan lagi. Nah, tadi kan X-nya tidak boleh di antara min 3 dan 3, juga tidak boleh sama dengan 3. Daerah penyelesaiannya kan X kurang dari min 3 atau X lebih dari 3. Yang kita ingat bahwa 2 ini berada di sini, sehingga ini bukan HP. Sedangkan 4 itu berada di daerah penyelesaian, ada di sini. Oke, berarti penyelesaiannya, himpunan penyelesaiannya X-nya adalah 4. Nah, pertanyaannya sekarang adalah X log 8, berarti adalah 4 log 8. 4 log 8, kita ubah, kita lihat, ini adalah menjadi 2 pangkat 2 log 2 pangkat 3. Nah, ini ketemunya adalah menjadi 3/2, sahabat Erlangga. 3/2. Nah, ini dia. Nah, gitu. Jadi, ini adalah soal tentang logaritma, sahabat Erlangga. Sahabat Erlangga bisa memperdalam lebih lanjut ya di buku Fokus UTBK Erlangga. Kita lanjutkan, sahabat Erlangga, pada soal berikutnya. Nah, sahabat Erlangga, soal berikutnya ini adalah merupakan pertidaksamaan harga mutlak. Bagaimana cara menyelesaikan persamaan harga mutlak ini pada situasi dengan dibatasi waktunya. Oke, kita mulai. Ya. Harga mutlak dari 4 min harga mutlak 2X min 17 di dalam ini kurang dari 3. Maka ini kan bisa kita selesaikan dengan cara ini. Diubah ya, harga mutlaknya menjadi min 3, ini 4, harga mutlak yang sini hilang, kemudian 2X min 17, ini 3. Jadi min A sampai plus A. Ini. Ya kan, harga mutlak Fx ya, kurang dari A, ini kita ubah menjadi min A Fx sampai dengan A. Oke. Kita hilangkan angka 4 ini, berarti ditambah min 4 semua ruas ya, sehingga ini min 7 kurang dari min harga mutlak 2X min 17, harga mutlak. Kemudian ini tadi min 4 ya, berarti ini min 1. Supaya negatifnya hilang, kita kalikan 1 semua, sehingga ini 7, ini tanda begini, ya kan? Kemudian ini 2X min 17, ini 1. Nah, ini. Sehingga ini bisa kita tulis menjadi 1, ini 2X min 17, kurang dari 7. Ini kita baca 2 kali, sahabat Erlangga. Berarti kan yang pertama ini kan harga mutlak dari 2X min 17 ini lebih dari 1, dan karena di tengah kita baca dan ya, dan harga mutlak dari 2X min 17 ini kurang dari 7. Kita selesaikan dulu ya, satu persatu, yang mudah dulu mungkin ini ya. Sehingga ini menjadi 2X min 17, ini harga mutlak, kurang dari 7, kita buka menjadi min 7, harga mutlaknya hilang, 7. Ya. Kita tambah 17 semua. Kita tambah 17 semua, berarti 10, 2X tambah 17 ya.
tambah 17 berarti 24 ya. 5 2x tinggal x ya. 5x 12. Nah, ini kita simpan dulu ini. Kemudian yang kedua adalah 2x min 17 harga mutlak lebih dari 1. Ini kan bisa diubah menjadi apa? 2x min 17 lebih dari 1, sehingga 2x lebih dari 18, x lebih dari 9, ya. Atau 2x min 17 kurang dari min 1. Ya. 2x kurang dari 16, sehingga x kurang dari 8. Nah, dari sini karena katanya tadi dan, ya, kalimat penghubungnya dan, maka kita iris, sahabat Erlangga. X kurang dari 8. 8, berarti di sini. Kemudian X lebih dari 9, berarti di sini. Ya. Kemudian yang kedua adalah antara 5 sampai 12, berarti 5, ini 12 di sini. Oke. Nah, berarti kita arsir yang kena 2 kali. Nah, sehingga kan 5, X sampai dengan 8, ya. Kemudian ini 9, kurang dari X, dan 12. Nah, itu jawabannya D. Nah, oke, sahabat Erlangga, ini kenapa ini bisa seperti itu? Kalau ini tadi kan bisa gunakan rumus Fx, ya. Yang ini gunakan rumus harga mutlak Fx kurang dari A, ini dibuka menjadi min A Fx sampai A, ya kan? Kalau ini yang kemudian yang lebih dari ini, yang 2x min 17 lebih dari 1, itu kan kalau ada harga mutlak dari Fx lebih dari A, itu kan bisa dibuka menjadi Fx lebih dari A atau Fx kurang dari min A. Nah, ini rumus dasar, sahabat Erlangga, tak pahami, ya, supaya dalam mengerjakan soal-soal ini bisa berjalan dengan baik. Gitu. Nah, lanjut. Nomor 6. Nomor 6, sahabat Erlangga, ini adalah berupa kalkulus, sahabat Erlangga. Ya, kita baca ya. Ini penerapan turunan, ya. Oke. Volume sebuah kue berbentuk bola mengembang ketika digoreng, ya, dengan laju 5 pi cm per detik. Ini adalah yang mengembang adalah volume bolanya. Volume bolanya. Jika laju pertambahan panjang jari-jari kue adalah 0,2, ini laju pertambahan jari-jari. Ada laju pertambahan volume bola, ada laju pertambahan panjang jari-jari. Maka panjang jari-jari adalah titik-titik jari kue tersebut, ya. Saya ulangi, volume sebuah kue berbentuk bola mengembang ketika digoreng dengan laju 5 pi cm kubik per detik. Jika laju pertambahan panjang jari-jari kue adalah 0,2 cm per detik, maka panjang jari-jari kue adalah titik-titik. Nah, ini. Kita cari kata kuncinya, ya, sahabat Erlangga. Kata kuncinya adalah bola yang pertama. Ini bola. Bola itu ini hubungannya dengan volume, karena dia volume, ya. Volume bola itu adalah 4/3 pi R pangkat 3. Oke. Nah, kita turunkan terhadap jari-jari, karena di sini ada laju pertambahan jari-jari, sehingga kita turunkan, ya. dV sama dengan
4/3 kali 3 pi R kuadrat dr ya. Karena yang kita turunkan tadi adalah terhadap jari-jari. Nah, oke. Sehingga dV sama dengan 4 pi R kuadrat dr. Yang kita isikan bahwa ini laju 5 pi cm per detik itu adalah dV ya, yaitu laju. Laju itu turunan pertama. Maka ini 5 pi sama dengan 4 pi R kuadrat dr. Nah, ini dr ini sebagai dr. Ini sebagai dV. Sama dengan 0,2 itu berarti sama dengan 1/5. Nah, oke. 5 pi sama dengan 4/5 pi R kuadrat. Nah, pi-nya kita coret ya. Sehingga 5 sama dengan 4/5 R kuadrat. R kuadrat sama dengan 5 kali 5/4. Ya kan? Sama dengan 25/4. Sehingga R-nya merupakan akar dari 25/4. Sama dengan 5/2. Sebenarnya plus minus, tapi karena jari-jari itu kan ada ya, sehingga 5/2. 5/2 itu 2,5. Jadi karena jari-jari itu kan ada. Ya, ketemunya yang B. Oke. Nih, sahabat Erlangga. Itu soal dari penerapan turunan. Ya. Kita teruskan, yaitu soal yang ke-7, yaitu persamaan lingkaran. Sahabat. Tapi yang dimaksud sini adalah lingkaran yang digeser, serta ditanyakan persamaan garis singgung hasil pergeserannya ya. Kita baca soalnya ya. Persamaan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 8X min 2Y plus 4 sama dengan 0, digeser ke kiri sejauh 4 satuan dan ke bawah sejauh 1 satuan. Persamaan garis singgung lingkaran hasil pergeseran di titik 3,2 adalah titik. Nah, ingat ya, sahabat Erlangga, ini kan harus nyari pusatnya dulu. Ya. Kita cari pusatnya dulu. Pusatnya itu kan rumusnya apa? Min setengah A besar dan min setengah B besar. Sehingga pusatnya adalah di 4,1. Ya, 4,1. Karena min setengah A-nya 4, ini B-nya min 2. Ya, nah, A-nya min 4 ya. B-nya min 2. Sehingga ini min setengah kali min 4 kan 4 kali 8 ya, maaf. Min setengah kali 8 ini 4 dan min setengah kali min 2 sama dengan 1. Oke, ini pusatnya di A, B ya. Ini pusatnya. Sekarang kalau jari-jarinya R-nya itu adalah akar dari, ini kan pusatnya dianggap sebagai A, B. Maka mending A kuadrat plus B kuadrat min C besar ya. Sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah 1 dikurangi C. Dikurangi C. Sehingga ini akar berapa? C itu adalah min 4-nya. Ini 16, 17, berarti akar 13. Oke, ini R-nya. Kalau kita gambar, berarti lingkaran tersebut pusatnya di sini, 4,1. Kemudian dia digeser ke kiri sejauh 4, ya kan? Ke kirinya jauh 4 dan ke bawahnya sejauh 1. Sehingga pusatnya menjadi di 0,0. Kalau pakai translasi, tadinya kan titik asalnya itu kan 4,1. Kemudian ditambah translatornya adalah ke kiri berarti min 4, ke bawah berarti min 1, sehingga A aksennya menjadi 0. Nah, 0,0 ini berarti kan pusatnya di 0,0 ya. Kalau 0,0 kan X kuadrat
plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Persamaan lingkaran yang baru. Sehingga menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 13. Karena ini dikuadratkan menjadi 13. Nah, sekarang PGS di titik. Di titik mana? Di titik 3,2. Kita uji dulu. 3,2 itu kalau kita masukkan ke sini adalah 9 plus 4. Sama dengan 13. Berarti dia benar. Berarti benar. Titik ini terletak pada lingkaran tersebut. Nah, rumusnya garis singgung PGS di titik X1, Y2, X1, Y1 adalah, rumusnya adalah X1X ditambah Y1 Y sama dengan R kuadrat. Sehingga menjadi X1, berarti 3X plus 2Y sama dengan 13. Oke, sahabat Erlangga. Sahabat Erlangga, ini soal-soal yang kita bahas, dan kita sudah sampai ke soal yang ke-7. Nah, sahabat Erlangga, kita akhiri dulu, ya. Kita akhiri dulu pada pembahasan soal UTBK ini. Kita lanjutkan kepada sesi berikutnya. Ya. Jangan lupa untuk memperdalam lebih lanjut, sahabat-sahabat Erlangga bisa memiliki buku fokus UTBK Erlangga yang berisi soal-soal latihan dengan variasi yang sangat banyak dan beragam dan sesuai dengan soal UTBK yang dilakukan oleh LTMPD. Ya. Semoga para sahabat Erlangga bisa mengerjakan soal UTBK nanti dengan lancar, ya. Oke. Kita akhiri, sahabat Erlangga. Oke. Nah, itu dia tadi materi UTBK Matematika Saintek, sahabat Erlangga. Pada jenjang SMA, MA maupun SMK. Semoga anak-anak sahabat Erlangga sudah paham semua, ya. Nah, jangan lupa untuk mengikuti dan aktifkan notifikasi untuk channel ini supaya kamu tidak ketinggalan video-video pembelajaran lainnya yang ada di Erlangga Classroom. Nantikan Erlangga Classroom pada episode-episode berikutnya dan beritahukan ke teman-temanmu untuk menyaksikan acara ini. Tetap jaga kesehatan, anak sahabat Erlangga, karena COVID belum hilang sepenuhnya. Sampai jumpa di lain kesempatan pada sesi yang menyenangkan berikutnya. Terima kasih.